Bayangkan sebuah ironi terbesar dalam sejarah industri hiburan Indonesia. 2 dekade yang lalu, ada seorang pria yang membangun kariernya di atas fondasi misteri dan keheningan. Ia adalah sosok yang menakutkan, yang jarang berbicara, dan yang dikenal karena kemampuannya membengkokkan sendok logam hanya dengan tatapan mata. Namun hari ini, pria yang sama telah melakukan metamorfosis radikal yang tak masuk akal. Ia tidak lagi membengkokkan sendok. Kini ia membengkokkan realitas sosial. Ia tidak lagi diam. Kini suaranya dan suara orang-orang yang ia undang menjadi bising yang mendikte apa yang harus dibicarakan oleh satu negara. Namanya adalah Deddy Corbuzier. Misalnya gini. Nah itu dia tuh. Fakta yang mengejutkan atau provokatif adalah Deddy Corbuzier hari ini bukan lagi sekadar entertainer. Tanpa kita sadari, ia telah berevolusi menjadi the unofficial Minister of Information atau Menteri Penerangan tidak resmi. Coba perhatikan pola ini. Ketika ada skandal nasional, klarifikasi artis, atau bahkan kebijakan negara yang kontroversial, kemana publik mencari validasi? Bukan ke konferensi pers resmi pemerintah, dan bukan ke stasiun televisi konvensional. Masyarakat menunggu notifikasi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Bagaimana bisa seorang mantan pesulap memiliki power politik dan sosial yang setara atau bahkan melebihi sebuah institusi media raksasa? Apakah ini sebuah keberuntungan algoritma atau sebuah grand design dari kejeniusan strategi personal branding? Dalam teori evolusi Darwin, spesies yang bertahan bukanlah yang paling kuat atau yang paling cerdas, melainkan yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Deddy Corbuzier adalah manifestasi hidup dari teori tersebut dalam ekosistem media Indonesia. Kita sering melihat artis yang tenggelam di telan zaman, bintang sinetron tahun 90-an yang kini tak terdengar, atau pelawak senior yang gagal memahami humor Gen Z. Namun Deddy adalah anomali. Ia adalah satu dari sedikit figur yang berhasil menunggangi 2 gelombang raksasa, era televisi analog dan era disrupsi digital. Tapi narasi yang akan saya sampaikan hari ini bukan sekedar biografi pujian. Itu membosankan. Saya ingin mengajak Anda membedah teknik manipulasi persepsi yang ia gunakan. Kita akan melihat bagaimana ia secara sistematis membunuh karakter lamanya sang mentalis untuk melahirkan karakter baru yang jauh lebih powerful, sang smart people. Kita akan menganalisis bagaimana ia memindahkan pusat kekuasaan media dari gedung-gedung TV mewah ke sebuah studio sempit berukuran 3x3 meter. Apa yang dilakukan Deddy Corbuzier adalah sebuah studi kasus tingkat tinggi tentang relevansi dan otoritas. Jika Anda adalah seorang konten kreator, pengusaha, atau siapa saja yang ingin bertahan di era yang serba cepat ini, kisah evolusi Deddy Corbuzier adalah kitab suci yang harus Anda pelajari. Karena di balik podcastnya yang terlihat santai, tersimpan strategi psikologis yang sangat presisi. Dalam ilmu manajemen strategis, ada sebuah konsep yang disebut the sigmoid curve. Konsep ini mengajarkan bahwa waktu terbaik untuk mengubah arah bisnis Anda adalah justru ketika Anda sedang berada di puncak kesuksesan, bukan saat Anda sudah mulai jatuh. Kebanyakan manusia gagal melakukan ini karena ego. Mereka terbuai kenyamanan di puncak. Namun, Deddy Corbuzier melakukan langkah yang kontraintuitif. Ia membunuh karier sulapnya saat ia baru saja dinobatkan sebagai World's Best Mentalist di Amerika. Ia pensiun saat bayarannya paling mahal. Mengapa? Karena ia memiliki foresight atau pandangan jauh ke depan. Ia menyadari bahwa era visual magis akan segera digantikan oleh era intellectual engagement. Orang akan bosan melihat sendok bengkok, tapi orang tidak akan pernah bosan mendengar cerita manusia. Transisinya pun tidak instan. Ia menggunakan acara TV hitam putih sebagai jembatan atau bridging. Di sanalah ia melatih otot barunya, keterampilan mendengar. Dari seorang pesulap yang satu arah atau performer ke penonton, ia berubah menjadi interviewer yang 2 arah. Ia belajar memanusiakan narasumber. Ini adalah fondasi krusial yang sering dilupakan oleh kreator muda yang ingin instan sukses. Deddy tidak melompat, ia berevolusi.
Setelah menguasai teknik wawancara, Dedi masuk ke tahap selanjutnya, membangun suku atau tribalism. Disinilah letak kejeniusan brandingnya. Ia menamai pengikutnya dengan sebutan smart people. Secara psikologis ini adalah teknik manipulasi ego yang brilian. Siapa yang tidak ingin dilabeli sebagai orang pintar? Dengan menggunakan istilah ini, Dedi secara tidak sadar menyaring audiensnya. Ia menciptakan eksklusivitas semu. Pesan bawah sadarnya adalah, jika Anda menonton konten saya, berarti Anda berbeda dari penonton TV alay. Anda adalah kaum intelektual. Anda adalah orang yang berpikir. Branding smart people ini menciptakan loyalitas fanatik. Para penontonnya merasa memiliki superioritas moral dan intelektual dibandingkan penonton konten prank atau joget-joget. Padahal pada akhirnya mereka semua sama-sama konsumen konten. Namun ilusi intelektual inilah yang membuat engagement podcast Dedi begitu tinggi dan berkelas di mata pengiklan. Dedi tidak hanya menjual konten, ia menjual identitas kepada penontonnya. Evolusi terakhir dan yang paling menakutkan adalah perannya saat ini sebagai The Supreme Court of Public Opinion atau Mahkamah Agung Opini Publik. Perhatikan fenomena ini. Ketika seorang menteri membuat kebijakan kontroversial, ia tidak merasa cukup hanya menjelaskannya di konferensi pers resmi. Ia merasa wajib datang ke studio Dedi untuk klarifikasi. Ketika ada kasus viral ketidakadilan hukum, korban tidak lari ke kantor polisi, tapi lari ke DM Instagram Deddy Corbuzier. Mengapa ini terjadi? Karena kepercayaan publik terhadap institusi formal, media mainstream, dan lembaga negara sedang berada di titik nadir. Terjadi kekosongan kekuasaan atau power vacuum dalam hal kepercayaan. Dedi masuk mengisi kekosongan itu. Ia memposisikan dirinya sebagai mediator akal sehat. Ia mewakili pertanyaan-pertanyaan rakyat jelata yang tidak berani diucapkan di TV nasional. Ia bertanya dengan bahasa tongkrongan, kadang kasar, kadang menyela, tapi itulah yang dirindukan publik, otentisitas. Kekuatan ini begitu besar sehingga menciptakan persepsi kalau belum masuk podcast Dedi, berarti masalahnya belum selesai. Kalau sudah masuk dan Dedi mengangguk, berarti dia benar. Studio 3x3 meter itu kini memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat daripada ruang sidang pengadilan. Dedi bukan lagi sekedar YouTuber, dia adalah gatekeeper informasi. Ia yang menentukan siapa yang layak didengar dan siapa yang harus dibungkam dengan cara tidak diundang. Kita telah melihat bagaimana Deddy Corbuzier membangun kerajaannya. Strateginya brilian, eksekusinya sempurna. Tidak ada yang meragukan itu. Namun, sebagai teori manusia, kita harus berani mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah sehat bagi sebuah bangsa jika kebenaran dimonopoli oleh satu kanal YouTube? Bahaya terbesar dari fenomena ini bukanlah pada sosok Dedinya, melainkan pada kita, audiensnya. Tanpa sadar, kita mulai melakukan outsourcing thinking atau mengalihdayakan proses berpikir kita. Kita malas mencari fakta pembanding, kita malas membaca berita dari berbagai sisi. Kita hanya menunggu video Deddy tayang, lalu kita telan mentah-mentah kesimpulan yang disajikan di sana sebagai kebenaran mutlak. Ingat saudara-saudara, Deddy Corbuzier, secerdas apapun dia, bukanlah lembaga pers yang terikat kode etik jurnalistik ketat. Dia bukan lembaga negara yang disumpah jabatan. Pada akhirnya, dia adalah seorang entrepreneur. Tujuan utamanya, suka atau tidak, adalah traffic, engagement, dan profit business. Netralitas di media sosial adalah ilusi. Setiap judul clickbait, setiap pertanyaan yang diajukan, bahkan setiap narasumber yang dipilih dan yang tidak dipilih untuk diundang, semuanya adalah hasil kurasi subjektif yang memiliki agenda. Entah agenda pandangan pribadi atau agenda komersial. Jika kita menganggap podcast adalah pengganti jurnalisme, maka kita sedang berjalan menuju jurang kedangkalan informasi. Maka inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Deddy Corbuzier telah berevolusi dari pesulap panggung menjadi pesulap opini.
Dulu dia menggunakan trik kecepatan tangan untuk memukau mata Anda. Sekarang dia menggunakan teknik komunikasi untuk memukau pikiran Anda. Apakah itu salah? Tidak. Itu adalah haknya sebagai kreator. Tapi apakah kita akan membiarkan diri kita terus-menerus menjadi penonton yang pasif? Istilah smart people jangan hanya dijadikan label kosong atau stiker di kaos. Jadikan itu tuntutan bagi diri sendiri, tidak akan pernah melahirkan masa depannya. Dedi berani berubah. Pertanyaannya, apakah Anda juga berani mengubah cara Anda mengonsumsi informasi?